Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembacaan buku biografi Khalifah Rasulullah, masih tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. Meletuslah perang Badar. Peristiwa ini merupakan kontak senjata yang pertama antara umat Islam dengan kaum penyembah berhala. Ali bin Abi Thalib bersama pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib memperlihatkan ketabahan dan kepahlawanan mereka yang luar biasa dan sangat mengagumkan. Setelah itu meletus juga perang Uhud, yaitu ketika kaum Quraisy mengerahkan seluruh kekuatan untuk menuntut balas warga mereka yang telah gugur di perang Badar dan menghapus malu atas kekalahan pahit yang menimpa mereka di hari yang bersejarah itu. Pada kesempatan kali ini Ali memenuhi medan pertempuran dengan kepahlawanan dan pengorbanannya. Bendera Islam tiba-tiba terlepas dari tangan Mus'ab bin Umair yang akhirnya gugur setelah memperlihatkan kepahlawanan yang tiada tara. Melihat panji pasukan Islam jatuh, Rasulullah segera memanggil Ali bin Abi Thalib untuk mengambil alih bendera Islam. Panji itu pun segera dipegangnya kuat-kuat, sedangkan tangan sebelahnya lagi menghunus pedangnya yang terkenal Zulfiqar, yakni pedang yang bersama pemiliknya mendapatkan sanjungan dari malaikat Jibril. La saifa illa Zulfiqari wala fata illa Ali. Tidak ada pedang yang benar-benar hebat selain Zulfiqar, dan tidak ada pemuda yang gagah berani selain Ali bin Abi Thalib. Baru saja Ali bin Abi Thalib mengangkat tinggi-tinggi bendera itu agar berkibar dengan megahnya. Tiba-tiba pembawa bendera musyrikin melihatnya, kemudian berseru, "Tidak adakah yang berani perang tanding?" Tantangan itu tidak ada yang menyaut dari kaum muslimin. Mereka benar-benar sibuk mempertahankan diri dari peperangan yang sedang berkecamuk dengan amat dahsyat. Pedang dan tombak saling beradu hingga mengeluarkan dentingan yang menyemburkan percik api. Korban pun berjatuhan dari kedua belah pihak. Pembawa bendera kaum musyrikin itu mengeluarkan tantangan lagi dengan berteriak, "Bukankah kalian menganggap bahwa prajurit-prajurit yang gugur di pihak kalian akan masuk surga dan pihak kami akan masuk neraka? Mengapa tidak ada di antara kalian yang berani menghadapi saya?" Mendengar itu Ali bin Abi Thalib tidak dapat lagi menahan kesabarannya. Ia pun berseru menjawab tantangannya, "Sayalah yang akan menghadapimu wahai Abu Sa'ad bin Abu Talhah. Majulah hai musuh Allah." Keduanya segera bertemu dalam satu perang tanding di celah-celah barisan kedua belah pihak yang sedang bertempur rapat, di mana mereka sama-sama berhasil melepaskan pukulan pedang masing-masing. Namun secara tiba-tiba dengan amat cepatnya pedang Ali berhasil menebas lawannya hingga jatuh tersungkur ke tanah dengan mengerang kesakitan. Ali bersiap hendak memukul untuk kedua kalinya. Namun tiba-tiba Abu Sa'ad membuka auratnya di hadapan Ali, sehingga ia menjadi malu dan menutup mata serta memalingkan wajahnya, kemudian berlalu meninggalkannya sebagaimana telah diceritakan sebelumnya. Setelah pertempuran usai, keluarga kaum muslimin segera datang mengobati orang-orang yang terluka. Saat itu Rasulullah melihat Ali dikerumuni oleh orang-orang yang berusaha mengobati luka-lukanya yang demikian banyak, sehingga hampir tidak dapat mereka lakukan. Oleh sebab itu mereka berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, tidaklah kami obati satu sayatan lukanya, melainkan terbukalah lagi sayat lukanya yang lain." Rasulullah segera mendekati tubuh Ali yang perkasa itu, kemudian ikut membalut lukanya seraya bersabda, "Sesungguhnya laki-laki yang menerima semua ini dalam membela agama Allah telah berjasa besar dan diampuni dosa-dosanya." Usai sudah perang Uhud dengan kekalahan di pihak Islam, setelah babak sebelumnya mereka berhasil merebut kemenangan besar secara meyakinkan. Semua buku sejarah sepakat bahwa kekalahan tersebut bukan disebabkan keunggulan kaum musyrikin atau atas pasukan Islam, akan tetapi karena kesalahannya dilakukan oleh sebagian tentara Islam, yaitu pasukan pemanah. Mereka diserahai tugas oleh Rasulullah untuk melindungi bagian belakang pasukan Islam dari puncak bukit. Beliau berpesan kepada mereka agar jangan sekali-kali meninggalkan posisinya apapun yang akan terjadi sampai ada perintah dari beliau. Ketika melihat kaum musyrikin hampir dapat dikalahkan dan mulai meninggalkan senjata dan harta kekayaan, pasukan pemanah meninggalkan pos-pos mereka dan ikut terjun ke medan perang
untuk berebut harta ghanimah dan senjata yang ditinggalkan lawan. Di saat itulah musuh yang telah mundur mengumpulkan kembali sisa-sisa kekuatan mereka dan secara diam-diam kembali menguasai pertahanan kaum muslimin di puncak bukit itu, lalu dengan tiba-tiba dan tidak terduga melancarkan gempuran yang tidak tertahankan. Begitulah kemenangan pun berganti dengan kekalahan. Peristiwa itu memberi pelajaran yang teramat berharga bagi Ali bin Abi Thalib. Sejak saat itu bertambahlah kesadaran dan pengertian Ali bin Abi Thalib tentang kenyataan bahwa agama Allah tidak layak untuk dijadikan lahan mendapatkan dunia. Dan siapa yang sudah menyerahkan dirinya untuk menjunjung tinggi agama dan benderanya, sama sekali tidak boleh terhalang oleh kesibukan harta ghanimah, kekayaan, ketamakan, dan jabatan. Jika hal ini terjadi, maka Allah akan membiarkan dan menyerahkan mereka kepada diri mereka sendiri. Alangkah lemahnya manusia jika pertolongan dan perlindungan Allah tidak menyertai mereka. Dengan amat pandainya Ali bin Abi Thalib mengambil pelajaran dari peristiwa ini, sebagaimana halnya dengan sebagian besar sahabat waktu itu. Nanti di saat ia menjabat khalifah dalam suasana huru-hara besar yang menyulut dunia Islam, bagaikan malam yang pekat. Kemudian dikala ia mau tak mau harus menghadapi perbenturan sengit dengan Muawiyah maupun kaum Khawarij, ia juga tidak melupakan pelajaran yang didapatkan dari perang Uhud. Ia tidak pernah menaruh agama Allah dalam neraca jual beli atau tawar-menawar. Semua bujukan, kekuasaan dan kekayaan duniawi sama sekali tidak mengalihkan pandangannya. Kedua matanya senantiasa tertuju kepada agama Allah dan tidak pernah beranjak daripadanya dan tidak pernah berkedip sekejap pun meninggalkannya. Ia tidak mau membeli kemurkaan Allah dengan kesenangan dunia yang diberikan oleh orang-orang yang berada di dalamnya. Sebaliknya dengan teguh hati ia berani menghadapi kemurkaan dunia dan seluruh isinya demi memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mari kita ikuti perjalanan pahlawan ini dalam perang Khaybar. Di depan benteng Khaybar yang kokoh, terpukul mundur satu kompi pasukan Islam yang kuat di bawah pimpinan Abu Bakar As-Siddiq pada hari pertama. Dan di hari yang kedua kejadian yang sama menimpa kompi yang berada di bawah pimpinan Umar bin Khattab. Rasulullah tidak putus asa mengepung benteng Khaybar karena tidak mungkin akan berputus asa. Beliau mengedarkan pandangan matanya ke segenap pasukan yang berbaris rapi. Kemudian beliau bersabda, la'u'tiyanna rayata ghadar rajulan yuftahu ala yadayhi yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Esok akan kuserahkan bendera Islam ini kepada seseorang yang melalui tangannya Allah akan memberikan kemenangan. Dia mencintai Allah dan Rasulnya serta Allah dan Rasulnya mencintainya. Tentang ini Umar bin Khattab pernah berkata, tidak pernah saya mengangan-angankan untuk menjadi panglima kecuali pada hari itu, yaitu untuk menjadi orang yang mencintai dan dicintai Allah dan Rasulnya, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah. Pagi pun tiba, semua pasukan Islam telah berkumpul menunggu perintah Rasulullah SAW. Mereka semua menunggu dengan penuh hasrat untuk mengetahui siapa yang akan diberi kepercayaan memegang bendera Islam oleh Rasulullah dan merupakan orang yang dapat menaklukkan benteng Khaybar yang angker itu. Seluruh pasukan telah lengkap, barisan teratur rapi dan leher-leher mereka terjulur penuh harap. Tiba-tiba terdengar suara Rasulullah memecah kesunyian. Mana Ali bin Abi Thalib? Saat itu Ali bin Abi Thalib sedang berada di tengah-tengah pasukan besar yang memenuhi tempat itu. Tidak pernah sedikit pun terlintas dalam hatinya bahwa dialah orang yang dijanjikan Rasulullah kepada para sahabatnya dan dinyatakan sebentar lagi akan membawa kemenangan. Tidak pernah terbayang sama sekali di pelupuk matanya bahwa dialah orang yang terpilih untuk tugas itu disebabkan adanya suatu halangan yang merintanginya. Hari itu matanya menderita radang disebabkan pasir yang mengenai matanya. Dengan keadaan seperti itu sulit baginya untuk memenuhi syarat-syarat yang dituntut oleh tugas luar biasa dari Rasulullah. Akan tetapi ia dengan segera menjawab panggilan Rasulullah. Ini saya wahai Rasulullah. Rasulullah memberi isyarat dengan tangan kanannya agar ia maju ke depan. Pahlawan ini pun segera tampil hingga Rasulullah pun melihat apa yang sedang diderita pada kedua matanya. Rasulullah membasahi jari-jarinya dengan air ludah beliau, kemudian diusapkannya kepada kedua matanya yang sakit itu. Setelah itu dimintanya bendera Islam, dipegang lalu diacungkan tinggi-tinggi. Rasulullah mengibarkan bendera itu 3 kali, kemudian menyerahkan ke tangan kanan Ali seraya bersabda, bawalah bendera ini dan jaga baik-baik sampai Allah memberikan kepadamu kemenangan. Hanya beberapa saat saja, mungkin dia tidak lebih dari 5 detik, tapi terasa sebagai suatu kehidupan yang panjang, yang lamanya tidak berkesudahan dan keagungannya tiada batasnya.
Sang pahlawan segera meraih bendera itu. Ia dan pasukan yang dipimpinnya bergerak ke depan. Di depan pintu benteng, ia berteriak lantang, "Ini saya, Ali bin Abi Thalib." Tepat sekali apa yang dilakukannya, sebab ia tahu pasti pengaruh namanya yang dapat menggetarkan hati lawan-lawannya. Tiba-tiba ada sambaran kuat ke arah tubuhnya, tapi meleset dan hanya perisai yang dipegangnya saja yang melayang. Ia sadar bahwa pasukan penjaga benteng menyerangnya. Ia kembali berseru dengan suara lantang, "Demi zat yang menguasai diriku, aku akan merasakan apa yang telah dirasakan Hamzah, atau Allah akan memberiku kemenangan." Sejenak keturunan Hashim ini menatap dirinya dan ternyata ada selembar baju besi pun yang melindunginya. Ia segera menghambur ke arah salah satu pintu gerbang benteng itu dan orang-orang pun tidak menyadari apa yang telah terjadi. Mereka hanya dapat menuturkan bahwa saat itu Ali meneriakkan Allahu Akbar lalu menerjang ke arah musuh-musuhnya dan tahu-tahu benteng itu telah dikuasainya. Abu Rafiq Maula Rasulullah SAW yang saat itu ikut bergabung dengan pasukan Ali mengisahkan, "Sebelum itu saya bersama 7 orang lainnya sudah mencoba mendobrak pintu benteng, tapi sia-sia belaka. Namun setelah itu pasukan Islam dengan dahsyatnya berhasil menyerbu benteng Khaybar di bawah pimpinan pahlawannya Ali bin Abi Thalib. Dan dalam waktu yang singkat, dari puncak-puncak benteng itu berkumandanglah suara-suara kemenangan yang diserukan secara berulang-ulang oleh pihak yang menang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, benteng Khaybar telah ditaklukkan." Tepatlah ramalan yang disampaikan Rasulullah kepada anak pamannya, "Bawalah bendera ini dan jaga baik-baik sampai Allah memberikan kemenangan kepadamu." Benar Allah telah menganugerahinya suatu pembebasan serta kemenangan yang sangat diharap-harapkan. Sekarang mari kita sertai pahlawan Khaybar ini dalam pertempuran Khandak di bawah kota Madinah diserbu oleh 24.000 tentara di bawah pimpinan Abu Sufyan dan Uyainah bin Hisn. Menyadari gerakan dan sebelum musuh yang amat besar ini, Rasulullah segera menyetujui pendapat dan saran As-Saman Al-Farisi untuk menggali parit di sekeliling kota Madinah. Khandak atau parit pun digali, dan tidak berapa lama pasukan Quraisy berdatangan dan menemukan hal yang tidak mereka duga. Pasukan Quraisy benar-benar terhambat oleh khandak atau parit. Tapi sebagian dari mereka yang berada di bawah pimpinan Amir bin Abdul Wud mencoba menembus parit itu serta dapat menemukan bagian yang cukup sempit untuk diseberangi. Bersama beberapa orang pasukan berkudanya, akhirnya ia berhasil menyerang dan berada di hadapan kaum muslimin lalu menantang mereka, "Ayo, siapa yang mau menghadapi saya?" Dalam waktu sekejap tentang itu mendapatkan jawaban, karena di hadapannya telah berdiri seorang pahlawan, Ali bin Abi Thalib secara tiba-tiba telah berhadapan muka. Ali berkata, "Wahai Amir, kamu telah berjanji kepada Allah jika ada salah seorang keturunan Quraisy yang menawarkan salah satu dari dua pilihan, maka pastilah kamu akan mengambil jalan salah satu di antaranya." "Memang benar," jawab Amir. "Nah, sekarang aku mengajakmu untuk mengikuti ajaran Allah, ajaran Rasulullah dan masuk Islam," ujar Ali. "Aku tidak butuh itu," jawab Amir dengan sengit. "Kalau begitu aku menawarkan perang tanding kepadamu," ujar Ali. "Kenapa, wahai anak saudaraku? Demi Lata aku tidak mau bertempur denganmu." "Tetapi saya demi Allah ingin bertempur denganmu," jawab Ali. Amir beradang demi mendengar kata-kata Ali, karena tersengat oleh kebanggaan jahiliyah. Ia turun dari kudanya dan melumpuhkan hewan itu, kemudian menyerang Ali bin Abi Thalib dengan geram. Terjadilah perang tanding yang seru, namun dalam sekejap saja Ali telah mengangkat pedangnya sebagai tanda kemenangan, sementara lawannya Amir bin Abdul Wud terkapar di tanah berlumuran darah. Ali segera kembali memasuki barisannya dan disambut oleh kaum muslimin dengan syair kemenangan dari salah seorang penyair mereka. "Karena bodohnya dibelanya batu dan berhala, dan karena benarmu kamu bela Rabb yang Maha Esa. Wahai tentara Ahzab atau sekutu, jangan kira Allah membiarkan agamanya dan Rasulnya jadi rendah dan terhina. Sebaliknya pasti ditinggalkan. Sebaliknya pasti ditinggikan." Jadi sebaliknya pasti ditinggikan. Sebelum berlanjut menyaksikan kepahlawanan Ali bin Abi Thalib yang luar biasa, ada baiknya bila mengingat kembali kalimat-kalimat yang telah disebutkan terdahulu, yaitu bahwa kepahlawanan Ali bin Abi Thalib dihiasi dengan kemuliaan seorang kesatria. Ia tidak pernah memperturutkan hawa nafsunya, melainkan sebagai pengabdian kepada prinsip mulia yang telah ditunjukkan oleh Allah, yang telah ditunjukkan Allah kepada Ali dan diimaninya dengan sepenuh hati. Maka dari itu, tidak pernah terlihat walau sekali saja kepahlawanannya muncul dalam bentuk permusuhan atau disertai dengan tipu muslihat dan kebohongan. Kepahlawanannya adalah kepahlawanan sejati yang tidak melanggar norma-norma. Dalam kepahlawanannya berpadu sifat tegas dan lemah lembut secara harmonis dan seimbang. Lantaran sifatnya inilah maka Rasulullah menjatuhkan pilihan kepadanya untuk menjadi wakilnya dalam memimpin pertempuran-pertempuran besar
untuk mengendalikan diri dan bersikap luas. Dan ini merupakan penghargaan dan pujian terhadap kepahlawanannya. Pada hari yang bersejarah yakni hari Fatu Mekah, pembebasan kota Mekah, salah seorang pemimpin kaum Ansor, Sa'ad bin Ubaidah, dengan gagahnya membawa bendera sebagai komandan resimen tentara Islam. Begitu memasuki kota Mekah serta menyaksikan pemandangan yang silih berganti, terbayanglah kembali di pupuk matanya bagaimana kebencian dan permusuhan orang-orang Quraisy kepada Rasulullah dan para sahabatnya dulu. Di tengah lamunannya Sa'ad berteriak dengan suara lantang, "Hari ini adalah hari pembantaian. Hari ini di Ka'bah dihalalkan." Orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu mengisahkan teriakan itu benar-benar membuat orang-orang ketakutan. Mendengar hal itu, Umar bin Khattab bergegas menemui Rasulullah yang menceritakan ucapan Sa'ad, kemudian berujar, "Wahai Rasulullah, kami khawatir jangan-jangan Sa'ad berbuat sewenang-wenang terhadap Quraisy." Rasulullah segera memanggil Ali seraya bersabda, "Susulah Sa'ad dan ambil alihlah bendera dari tangannya, dan kamu sajalah yang membawanya masuk kota." Ali adalah orang yang benar-benar merasakan sendiri bagaimana siksaan-siksaan kaum Quraisy yang ditimpakan kepada Rasulullah SAW. Ali pula lah yang punya kemampuan besar yang dapat mengguncangkan dan menggerakkan gunung. Ali dan barangkali inilah saatnya untuk berlampiaskan naluri keprajuritannya dan menunjukkan keperkasaannya dalam merebut kemenangan. Akan tetapi, Rasulullah, orang yang paling tahu akan tabiatnya, memilihnya untuk tugas menaklukkan kebencian dan melupakan dendam, yakni memasuki kota Mekah yang tengah dibebaskan dengan sikap lemah lembut, bersahabat, dan penuh kedamaian. Peristiwa lain berikut ini membuktikan pula kesetiaan kepahlawanannya serta kemanusiaannya yang tak pernah lepas dari keadilan. Setelah penaklukan kota Mekah, Rasulullah mengirim ekspedisi ke berbagai daerah yang ada di sekitarnya yang telah dibebaskan untuk mengajak mereka masuk Islam dengan cara damai dan tidak karena paksaan. Khalid bin Walid diberi tugas memimpin salah satu ekspedisi itu ke daerah bawah Tihamah, yakni sebagai da'i, bukan sebagai prajurit. Tatkala bertemu dengan kabilah Bani Kuzaimah bin Amir, salah seorang di antara mereka, yakni penduduk daerah tersebut, membuat gara-gara hingga menyebabkan Khalid bin Walid naik darah sehingga ia menyelesaikannya dengan sekuatan senjata. Berita ini sampai kepada Rasulullah dan membuat beliau berduka sehingga beliau memohon kepada ampunan kepada Allah atas apa yang dilakukan Khalid bin Walid. Kemudian Rasulullah melihat adanya keharusan mengirimkan seorang utusan perdamaian. Maka Ali bin Abi Thalib lah yang terpilih untuk mengemban tugas itu. Rasulullah mengatakan kepadanya, "Wahai Ali, pergilah engkau ke tempat mereka dan lihatlah apa yang terjadi dan taruhlah urusan jahiliyah di bawah telapak kakimu." Begitulah saat kepahlawanan tidak terkendali dan kesewenang-wenangan merajalela, maka Ali lah yang dipilih Rasulullah untuk menegakkan neraca keadilan, melaksanakan hukum qisas dengan disertai keadilan, ketegasan dengan kasih sayang, serta menempatkan keberaniannya di bawah pimpinan kebenaran, kebijaksanaan, dan kelemah lembutan. Mengenai keutamaannya yang diakui oleh pihak lawan, maka mari kita dengarkan kesaksian Abu Sufyan di saat ia masih musyrik dan menyembah berhala. Di saat kaum musyrikin Quraisy melanggar perjanjian yang mereka sepakati dengan kaum muslimin atau perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah beristiqarah serta mendapat petunjuk dari Allah untuk membebaskan kota Mekah. Rupanya berita ini sampai juga ke telinga kaum Quraisy, hingga mereka pun merasa terpukul dan menyesal. Mereka mengutus Abu Sufyan ke Madinah untuk menemui Rasulullah dan meminta maaf serta memohon kepadanya untuk memperbaharui perjanjian yang telah ditetapkan di Hudaybiyah dahulu. Sesampainya Abu Sufyan di Madinah, ia menemui semua pemimpin kaum muslimin agar mau menjadi perantara yang menyampaikan maksud dan keinginannya kepada Rasulullah SAW. Namun semuanya menolak. Bahkan putrinya sendiri, Ummu Habibah yang menjadi salah satu istri Rasulullah, tidak mau menerima ayahnya untuk duduk di atas permadani Rasulullah yang kala itu masih terhampar. Abu Sufyan mencela perbuatan putrinya, maka kata Ummu Habibah, "Ayahanda adalah orang musyrik dan permadani Rasulullah ini tidak boleh diduduki oleh orang-orang musyrik." Dengan tangan hampa Abu Sufyan kembali. Sesampainya di Mekah, ia pun segera menceritakan kepada kaum Quraisy tentang hal ihwal yang dialaminya di Madinah. Ia berkata sebagai berikut, "Aku menemui Abu Quhafah atau Abu Bakar, maka tidak peroleh pertolongan sedikit pun. Aku pun menemui Umar bin Khattab, ternyata yang satu ini adalah musuh kita yang paling bengis. Bahkan dia mengatakan kepadaku, 'Apa saya harus membantumu terhadap Rasulullah? Demi Allah, Anda pun tidak ada senjata selain debu. Saya akan tetap menghadapimu dengan itu.' Sesudah itu aku pun menemui Ali dan ternyata dialah orang yang paling lemah lembut di antara orang-orang itu. Tidak salah, seharusnya Ali memperlihatkan sikap keras dan ingin membalas dendam. Tetapi kenyataan di luar dugaan, ia menemui Abu Sufyan dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang." Demikianlah kesaksian dari salah seorang musuh besarnya sendiri, yaitu pemimpin Quraisy yang membawa panji-panji keberhalaan.
Itulah sisi kepahlawanan yang disajikan oleh Ali bin Abi Thalib. Kepahlawanan yang dibimbing oleh akal pikiran, sama sekali tidak dicampuri emosi dan perasaan. Suatu kepahlawanan yang dilandasi oleh akhlak yang luhur dan mulia, sehingga tidak melupakan rasa kasih sayang dan menyimpang dari kebenaran, serta melanggar garis kebijaksanaan dan sifat lemah lembut. Dengan kepahlawanan yang semacam inilah Ali bin Abi Thalib berdiri tegak di bawah panji Rasulullah SAW, baik dikala beliau masih hidup maupun setelah wafatnya. Dan dengan kepahlawanan yang adil dan berkobar-kobar inilah Ali membebaskan kaum musyrikin. Ia tidak pernah ketinggalan dalam setiap pertempuran yang dipimpin oleh Rasulullah SAW, kecuali satu kali, yaitu ketika Rasulullah melarangnya keluar dari memberi tugas menjaga keluarganya. Tatkala jiwa kepahlawanannya gelisah dan tak ingin ditinggal di garis belakang, maka Rasulullah membujuknya dengan mengatakan, "Ala tarda antakuna minna bimanzilati Haruna min Musa illa annahu laisa nabiyyun ba'di." Tidakkah engkau suka bila kedudukanmu di sisiku seperti kedudukan Harun di sisi Musa? Hanya saja tidak ada lagi nabi sesudahku. Dengan kepahlawanan semacam ini pula lah ia menghadapi Muawiyah dan kaum Khawarij, serta akan dihadapinya pula huru-hara besar yang membingungkan itu dengan akhlaknya yang suci, sebelum diatasi dengan kecakapan yang luar biasa. Sungguh sekali-kali Ali tidak akan pernah khawatir meski menelan kekalahan sebanyak 1000 kali, akan tapi ia tidak bisa menolerir untuk kehilangan salah satu dari keutamaan yang ada pada dirinya dan agamanya, bagaimanapun sulit dan gawatnya suasana. Untuk sementara itu yang kita bacakan, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.